diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Mari deklarasikan iman kita. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Mari sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami membawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu. Kami membawa pengagungan kami di hadapan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Hallelujah. Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Jesus died and rose again. Jesus died and rose again. Oh, yes. Dengan apa kami membalas kebaikan-Mu Tuhan? Selain lewat pujian dan pengagungan kami. Allah yang baik Tuhan. Mari saudaraku angkat penyembahan-Mu, angkat pujian-Mu, angkat suara-Mu, sembah Dia.
bahkan takut, ku dijadikan baru. Bersama-sama katakan, darahmu Yesus sucikan, darahmu Yesus bebaskan, darahmu Yesus
kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bagi Allah yang tunduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Terima kasih. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman, marilah kita pujikan sebuah lagu. Saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Mari kita sama-sama pujikan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat
Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih saat ini kami sudah memuji-muji Engkau. Kami sudah membesarkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah pujian kami, penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu melalui kebenaran firman-Mu ini, biar kehidupan kami semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Biarlah kehidupan kami semakin hari semakin menggenapi rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat GBI Silom Pare yang dikasih Tuhan. Bersyukur saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam layar kaca. Dan saya bersyukur juga kepada Pak Gembala. Terima kasih Pak Gembala. Rekan saya Pendeta Markus Harjayono telah mempercayakan pelayanan ini buat saya. Bapak Ibu, pandemi ini memang merubah segalanya. Ada orang yang tergoncang ekonominya, tergoncang rumah tangganya, bahkan tidak sedikit orang yang tergoncang imannya. Saya punya jemaat yang sampai hari ini takutnya luar biasa, paranoid. Sehingga seringkali dikatakan bahwa gereja sarang daripada pandemi. Saya percaya saudara, apapun keadaan saudara hari ini, kalau kita bisa beribadah tempat ini, hari ini di layar kaca Bapak Ibu dalam keluarga yang sehat, itu karena anugerah Tuhan. Amin. Nah, izinkan saya pada pagi hari itu memberikan sebuah tema dalam khotbah saya, hati yang mau digarap dan diperbarui oleh Tuhan. Mengapa khotbah ini saya angkat? Karena memang di saat pandemi ini kita dihadapkan dengan sebuah situasi yang sulit. Ada separasi, Tuhan sedang melakukan sebuah separasi atau pemisahan antara orang-orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan dan orang-orang yang hanya agamawi. Kelihatan sekali Bapak Ibu. Kalau hari-hari yang lalu mungkin dalam gereja kita bisa halo, shalom, say hello, tos kanan, tos kiri. Hari ini terlihat sekali perbedaan antara orang-orang yang cari Tuhan dan orang-orang yang sekedar untuk datang karena KTP atau agamawi atau mungkin dari dulu dia sejak lahir dia Kristen. Mari kita menjadi orang-orang yang hari ini bukan sekedar agamawi, tapi orang-orang yang merelakan hati kita digarap Tuhan, dibentuk Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengerti akan rencananya. Meskipun tak selami jalan-jalannya, tapi saya percaya bahwa dia Bapa yang baik. Ingat, saya seringkali mengingatkan jemaat saya juga, hari ini saya ingatkan bahwa Allah itu memperkenalkan diri sebagai Bapa buat kita semuanya. Bapa bagi orang percaya. Mengapa Bapa? Bapa itu bertanggung jawab. Yang kedua, Bapak itu sumber. Yang ketiga, Bapak itu tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, saya percaya pandemi ini Tuhan izinkan dalam kendalinya. Bukan dalam kendali si jahat. Bapak mengizinkan semuanya. Seperti ubahnya peristiwa Ayub. Orang yang benar, takut akan Tuhan, yang saleh, menjauhi kejahatan, tapi dibentuk Tuhan, diproses Tuhan. Pada akhirnya dia berkata bahwa, dulu aku mendengar Tuhan karena perkataan orang lain. Tapi hari ini aku melihat Tuhan. Dulu dia mengenal Tuhan dari perkataan orang lain. Tapi ketika Ayub diproses, dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya pada hari ini, pandemi ini membuat kita mengalami pengalaman-pengalaman yang nyata dengan Tuhan. Sebab itu perlu hati yang dibentuk. Hati yang mau digarap Tuhan. Supaya kita mengerti semua rencana Tuhan. Yeremia 17 ayat 9, saya bacakan. Yeremia 17 ayat 9 berkata begini, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Bapak Ibu, sedahsyat apa Allah kita? Dia ciptakan dengan firman-Nya, dengan perkataannya. Namun Tuhan tidak bisa menggarap hati seorang yang hati telah ditutup oleh orang itu. Tuhan tidak bisa mengakses hatinya kalau orang itu mengeraskan hatinya. Sebab itu mari kita belajar pada pagi hari ini. Jangan keraskan hatimu. Kata Raja Salomo, hati seperti kebun yang tertutup, mata air yang terpeterai. Artinya apa? Bahwa kebun itu harus dijaga, hati harus dijaga benar-benar. Hati harus digarap benar-benar. Supaya dalam hati kita ini akan melihat bahwa kebaikan Tuhan, kehidupan yang Tuhan sediakan buat kita semuanya. Perhatikan ini Bapak Ibu, orang percaya yang tidak pernah membuka akses dan mempersilakan Tuhan menggarap apa yang di hatinya,
Ia tidak saja membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam hidupannya, namun yang terjadi ia sudah merasa cukup dan tidak perlu lagi mengejar atau berjuang demi kerajaannya. Nah, biasanya orang seperti ini telah merasa aman, nyaman ketika dalam kehidupannya, keluarganya, dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya istri yang mengasihi dia, punya anak-anak yang baik, cukup. Padahal saya percaya bahwa Alkitab seringkali mengatakan seperti Paulus berjuang berlomba demi kerajaannya. Saya mengatakan bahwa kerajaan Allah tidak semurah itu. Kerajaan Allah harus direbut bagi orang-orang yang berlari, yang menang, itu yang memperolehnya. Sebab itu ketika saya melayani beberapa jemaat tempat kami, saya merasa Tuhan mulai bicara dengan luar biasa. Kenapa ada orang-orang percaya yang ketika disampaikan firman kebenaran tapi tidak bisa merubah hidupannya. Ya, berkali-kali disampaikan kebenaran tapi dia tidak mengerti apa-apa. Ada dua perkara. Yang pertama, mungkin ada dosa yang tersembunyi yang belum diampuni, dimintakan Tuhan pengampunan. Yang kedua, hatinya telah mengeras. Bapak Ibu, jangan sampai kita punya hati yang mengeras, tapi mari kita dengan hari ini datang kepada Tuhan dalam ibadah online ini, virtual ini. Di rumahmu kita bisa angkat tangan menyembah Tuhan dengan istri, dengan suami dan anak kita. Mari kita yang pertama izinkan Tuhan menggarap hatimu lagi. Supaya dalam pandemi ini kita melihat bahwa apapun yang tergoncang, tapi orang-orang yang sungguh-sungguh buka hati dan Tuhan, dia akan tahu bahwa Tuhan yang siapa yang terbaik buat anak-anaknya senantiasa. Bapak Ibu, setelah zaman Musa itu memimpin orang Israel dari Mesir sampai batas mau masuk ke tanah perjanjian. Nah, kita tahu ada 450 tahun lamanya mereka punya mental budak di Mesir. Mereka makan, minum dengan konsep mental budak. Namun ketika mereka keluar dengan tangan yang kuat oleh Tuhan, di padang gurun 40 tahun berputar-putar. Apa yang terjadi kalau kita lihat baca Alkitab? Mereka selalu bersungut-sungut meminta sesuatu permintaan yang diberikan dituju oleh Tuhan. Mereka minta makan, minta minum, minta daging, semuanya. Kenapa? Karena mereka punya mentalitas padang gurun atau wilderness mentality. Pagi hari ini saya percaya pandemi ini membuat kita ini seakan dibawa Tuhan untuk masuk tanah perjanjian. Orang-orang yang mau dibawa Tuhan akan dibawa Tuhan. Tapi orang-orang yang berhenti di padang gurun akan mati di padang gurun ini. Ingat ketika 6 juta orang kira-kira kurang lebih keluar dari Mesir, yang masuk ke tanah perjanjian hanya 2, Yosua dan Kaleb. Selebihnya siapa? Orang-orang yang lahir di padang gurun, yang tidak pernah mengalami pengalaman Mesir. Kenapa? Karena mereka masih fresh hidupnya. Bapak Ibu, mari kita belajar pada pagi hari ini punya sebuah kerinduan supaya hati kita mau digarap oleh Tuhan. Orang percaya yang Tuhan mau bawa untuk mewarisi tanah perjanjian harus sampai dalam sebuah pengalaman Yosua. Apa itu? Yosua ketika dia memegang tampuk pemerintahan menggantikan Musa. Dalam Yosua pertama ada 3 perkara penting yang Tuhan ulang-ulang. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Artinya apa? Hati ini penting. Hati ini sangat penting karena hati ini kita yang punya. Kalau kita buka akses itu untuk Roh Kudus, saya percaya kita akan dipakai Tuhan, mengerti rencana Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya akan saksikan sedikit bahwa dalam masa pandemi ini kami punya kebiasaan yang baru. New normal. Ya, kehidupan yang baru. Yang tidak kami alami ketika dalam masa-masa normal yang lalu. Kalau normal lalu, kami seringkali datang di rumah malam, setelah dari sekian lama pelayanan penat, anak saya garap PR di dalam kamar, kemudian tidur, semuanya sendiri-sendiri. Tapi ketika pandemi ini kami punya sebuah komitmen membuat mesbah keluarga. Di situ kita boleh belajar menyembah Tuhan, menyanyi puji-pujian. Anak saya belajar keyboard, ada yang belajar bass, dan indah sekali. Satu hal yang saya katakan kepada mereka, minta yang penting. Yang penting itu apa? Bagi kami yang penting itu sebuah rumah. Karena 2004 ketika saya harus mendengar suara Tuhan pulang dari Jakarta ke Malang, sampai hari ini kami pindah-pindah rumah, saudara. Dan saya minta Tuhan berikan kami sebuah rumah supaya di saat panas matahari yang terik, di saat hujan kami berlindung di dalam rumah itu. Kami tiap-tiap hari hampir setahun ini mengatakan hal yang sama. Kami minta rumah Tuhan. Kami minta rumah Tuhan. Nah, 4 minggu yang lalu
Tepatnya ketika saya melayani di sebuah gereja di GBI Dorcas Tumpang. Jam 5.30 pagi, saya merapikan pakaian saya yang agak kusut, saya setrika dalam keheningan pagi. Tiba-tiba saya mendengar suara Roh Kudus yang sangat lembut. Suara itu berkata, minta apa kamu nak daripadaku? Apa yang kamu minta daripadaku nak? Ketika saya dengar itu saya merasa, wah ini merinding Bapak Ibu. Tiba-tiba suara berkata lagi, banyak orang percaya, banyak anak-anakku yang minta karena dia datang kepadaku karena minta sesuatu daripadaku. Banyak orang yang percaya kepadaku karena dia perlu sesuatu. Bahkan hamba-hambaku melayani aku karena sebuah motivasi tertentu. Kemudian diulangi lagi, apa yang kamu minta daripadaku? Saudara, ketika saya dengar yang kedua kali ini, saya nggak mau minta. Saya nggak mampu berkata, saya minta rumah Tuhan. Enggak. Kenapa? Karena begitu lembutnya suara ini, begitu mengena hati saya. Dan saya berkata, Tuhan, biarlah izin hambamu ini berkenan kepadamu. Semua kehendakmu jadi buat hambamu. Saya nggak minta apa-apa, karena saya percaya bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Dia Bapa yang tahu terbaik buat anak-anaknya. Nah, ketika Yosua mulai memegang tampuk pimpinan, hal pertama yang dilakukan adalah mulai dari sungai Yordan, the river of death, dan sampai ke sebuah tempat yang namanya Gilgal. Gilgal ini arti harafinya adalah sunat, penyunatan. Apa yang dapat diambil dari ini? Secara rohani, ya, orang percaya harus mau digarap hatinya, disunat dagingnya, hatinya, supaya dia mewarisi harta pusaka yang Tuhan berikan. Saudara, orang yang tidak mau membuka akses hatinya kepada Roh Kudus, kemudian minta Tuhan melembutkan hatinya, orang itu tidak mungkin bisa digarap Tuhan dan masuk ke tanah perjanjian yang luar biasa. Sebab itu mari, 3 hal saja, ya, 3 ciri orang percaya yang hatinya sudah digarap Tuhan. Yang pertama, hati orang yang digarap Tuhan adalah hati yang mudah remuk, mudah bertobat dan mengasihi Tuhan. Ini yang penting Bapak Ibu. Mari hari ini kita nggak lagi melihat kesalahan orang lain, melihat balok di mata orang lain. Tapi mari kita belajar untuk mengenali kekurangan diri kita sendiri, mengawasi hati kita dengan ketat, supaya hati kita mau digarap dengan Tuhan yang luar biasa. Ulangan 30 ayat yang ke-6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Saudara, contoh orang yang hatinya masih keras, orang itu adalah orang yang suka membela diri. Orang itu suka menimpakan kesalahan pada orang lain. Bahkan ketika ditegur oleh pimpinan gereja, gembala, sidang, dia mudah pindah-pindah ke gereja yang lain. Kenapa? Karena hatinya masih belum disunat, belum digarap oleh Tuhan. Beberapa kali waktu ini kami membuat sebuah album baru. Album perdana, single perdana. Judulnya Hanya Kau Sandaranku. Dalam pembuatan ini karena kami belum punya pengalaman, ya ada gesekan satu dengan lain. Ada yang bertugas buat musik videonya atau MV-nya. Ada yang bertugas juga arranger musiknya. Ada yang bertugas tukang sibuk, menjadwal, kapan take-nya, kapan recording-nya, kapan sebagainya. Nah, satu hal yang remeh kemudian muncul ketika album telah selesai. Kemudian kami bingung, loh siapa yang memperkenalkan ini? Karena Kairos Worship ini baru pertama kali muncul. Kemudian saya berinisiatif telepon beberapa orang dan saya sampaikan, oke lah, saya akan sampaikan memperkenalkan diri siapa itu Kairos Worship. Nah, ketika itu terjadi Bapak Ibu, seorang anak yang bertugas MV kemudian mereka bicara dengan yang lain di belakang gembala. Ya, mereka dalam arti rasa-rasan gembala. Jangan-jangan Pak Gembala ini nanti spoiler menyampaikan isi MV-nya. Akhirnya kita temukan, kita rendingkan sama-sama, kita doa sama-sama. Akhirnya dimengerti dengan benar dan saya percaya album pertama dapat di launching dengan baik. Bapak Ibu contoh orang-orang yang mau lembut hatinya. Bagaimana kalau nggak lembut hatinya pasti akan berantakan kejadiannya. Mari kita belajar pada pagi hari ini. Lembut hatimu. Kalau Pak Gembala tegur bukan karena Pak Gembala nggak suka dengan kita. Mungkin karena tuntunan Tuhan juga harus ditegur, dinasihati. Karena saya percaya Bapak yang baik itu adalah menghajar, mensah anak-anaknya. Supaya Pak, anaknya dewasa.
Saya percaya Bapak Ibu jemaat GBI Silom yang dikasih Tuhan adalah orang-orang yang mau dewasa. Seperti mari yang pertama, ciri orang yang telah digarap hatinya mudah remuk, mudah hancur, mudah bertobat dan mudah mengasihi Tuhan. Nah, yang kedua, apa yang ciri orang-orang yang hatinya telah digarap Tuhan? Hati orang yang digarap Tuhan adalah orang-orang itu tidak lagi menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Saya percaya dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dalam 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saat manusiawi bila kita ini punya kehendak sendiri, percaya pada diri sendiri, keras kepala, ya itu manusiawi Bapak Ibu. Kalau hal itu dilakukan, berarti kita sedang mengandalkan diri kita sendiri, bukan bersandar pada Tuhan. Nah, Paulus berkata bahwa hidup kami ini karena percaya, bukan karena melihat. Orang yang telah digarap hatinya, dia akan percaya. Dia mudah percaya apa yang Tuhan katakan, meskipun dia belum melihat. Dalam pandemi ini saya percaya, saya berdoa supaya kita ini mudah menerima perkataan Tuhan. Itu yang penting Bapak Ibu. Sedangkan mudah menerima perkataan Tuhan. Kalau hari ini disampaikan tentang akhir zaman, Tuhan sudah dekat datang, banyak orang yang pesimis, banyak orang yang mencibir. Mungkin dengan kata-kata, dulu saya sudah pernah dengar itu, lagu dulu, kapan Tuhan kembali, kapan Tuhan kembali. Diplesetkan, kapan. Banyak hal. Saya melihat beberapa jemaat ketika saya melayani di gereja-gereja yang lain, ketika disampaikan firman tentang akan Tuhan sudah datang, mereka ogah menaruh konsentrasi dengan benar. Bapak Ibu, orang yang hatinya digarap Tuhan, dia nggak lagi menaruh hal-hal lahiriah, tapi dia percaya kepada hal-hal yang tidak kelihatan hari ini. Firman Tuhan yang merupakan janji Tuhan. Saya percaya orang yang digarap Tuhan adalah orang-orang yang mudah menerima janji Tuhan dan menaruh dalam hatinya dengan luar biasa. Yang ketiga, yang terakhir, ciri apa orang yang mudah hatinya digarap Tuhan? Orang itu adalah orang yang mampu mengampuni, kemudian melupakan bahkan membebaskan orang lain dari kesalahannya. Ada beberapa banyak jemaat yang saya kunjungi, saya layani. Kenapa nggak ke gereja? Pak, saya nggak mau ketemu orang itu. Oh, bukankah kemarin sudah difasilitasi oleh gembala, ya, udah didamaikan? Iya, saya memang mau berjabat tangan dengan orang, tapi saya nggak pernah bisa menghilangkan kesalahannya. Saudara, banyak orang yang begitu. Orang yang hati digarap Tuhan adalah orang yang mudah mengampuni, kemudian membebaskan orang lain dari kesalahannya. Coba lihat seorang dalam Alkitab yang namanya Onesimus, seorang budak yang telah merugikan seorang percaya namanya Filemon. Bagaimana Onesimus ditemukan oleh Paulus dalam penjara. Dan Paulus minta kepada Filemon untuk mengampuni, membebaskannya. Saya yakin waktu itu masalah keuangan mungkin. Keuangan Filemon yang dibawa lari oleh Onesimus. Tapi Paulus minta dengan sangat karena Onesimus telah bertobat. Supaya Filemon punya hati yang baik. Sehingga dia boleh mengampuni Onesimus dan membiarkan Onesimus membantu pelayanan Paulus. Saudara, Onesimus pernah bersalah dan meninggalkan Filemon karena masalah keuangan. Bagaimana bisa seorang yang bersalah kepada Filemon lalu diminta menerima kembali? Saya percaya ini sebuah proses hati yang digarap Tuhan. Dan saya percaya kalau kita ini digarap Tuhan, saya percaya apapun kesalahan orang lain itu, apapun dulu pernah dilakukan oleh orang lain kepada kita adalah orang-orang yang mudah mengampuni, melupakan. Sangat luar biasa, sangat damai sejahtera kalau kita bisa melupakan kesalahan orang lain tuh. Daripada kita mengingat ini orang ini pernah ini, kita kayak ditawan dalam tawanan dosa, tawan iblis yang saling mengingatkan pikiran kita. Tapi mari kita belajar pada pagi hari ini mengampuni, melupakan. Tuhan itu mengampuni dan melupakan, Bapak Ibu. Saya percaya ketika orang lain itu atau seorang lain mengolok-olok dia di atas kayu salib, dia bukan membalas, tapi dia mengampuni. Dia berkata, ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini mari kita belajar juga mudah mengampuni orang lain, Bapak Ibu. Saya percaya kalau dalam gereja ada pengampunan, ada hati yang digarap Tuhan. Saya percaya gereja itu makin lama makin luar biasa, damai sejahtera.
ya kan, suasana surga di dalam gereja itu. Dan saya percaya gereja demikian yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jangan kita ungkit dosa orang lain lagi. Apalagi ungkit dosa pimpinan, gembala, ataupun mungkin pelayan-pelayan Tuhan. Wah, kalau di mimbar kerennya luar biasa. Tapi orang itu pernah nyakitin saya, pernah membuat hati saya sakit hati dan sebagainya. Mari kita ampuni semua itu. Lepaskan semua itu. Ketika kita belajar melepaskan pengampunan, hati kita damainya luar biasa, Bapak Ibu. Saya pernah mengalami hal itu. Dan saya belajar untuk saya lebih gampang melupakan. Mengampuni, melupakan. Karena mengampuni bukan hanya di bibir saja, tapi mengampuni melupakan. Seperti tidak ada pernah terjadi sesuatu yang membuat kita ini luka. Nggak pernah jadi. Melupakan semuanya. Bapak Ibu, mari kita, biarlah 3 perkara ini saya kasih sebuah ayat terakhir dalam Efesus 6 ayat 9. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Haleluya. Saya percaya bahwa pagi hari ini 3 perkara ini, ayo izinkan hidup ini digarap Tuhan, hatimu digarap Tuhan. Yang pertama, cirinya hati yang digarap Tuhan adalah hati yang mudah remuk, mudah bertobat dan mudah mengasihi Tuhan. Yang kedua, hati yang digarap Tuhan adalah hati yang tidak lagi menaruh hal-hal percaya pada hal yang lahiriah, tapi percaya kepada firman Tuhan. Ingat, mari kita percaya firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu ya dan amin, berkuasa, dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga, hati yang bersuci adalah hati yang mudah mengampuni orang lain dan melupakan kesalahan orang lain. Mari 3 hal ini kalau kita lakukan seperti ini, saya percaya dalam goncangan seperti ini, kita menjadi orang-orang yang tidak kehilangan damai sejahtera. Ingat Bapak Ibu, semua orang menderita kesusahan. Dalam dunia ini pandemi ini meluntar-lantarkan semuanya. Tidak pernah pandemi sampai rumah ibadah ditutup dengan luar biasa seperti ini. Semua itu artinya semua orang digoncang. Tapi jangan sampai damai sejahtera itu Tuhan itu meninggalkan kita semuanya. Saya percaya apapun yang terjadi dalam kendali Tuhan, dan saya percaya kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Ayo saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan buat jemaat GBI Siloam Pare. Kami percaya Tuhan bahwa pada pagi hari ini biarlah hati kami adalah hati yang mudah digarap Tuhan, dibentuk Tuhan, sehingga dalam semua itu kami orang-orang yang mudah mendengar suara-Mu Tuhan. Sehingga percaya kami ada dalam tuntunan Tuhan yang luar biasa. Apapun keadaan dalam dunia tergoncang, tapi kami adalah orang-orang yang tidak tergoncangkan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, berdoa pada hamba-Mu Pak Hari, sebagai gembala di GBI Siloam Pare, Tuhan kuatkan hamba-Mu sekeluarga, supaya dalam keluarga ini Tuhan akan Tuhan tuntun dengan tuntunan ilahi yang luar biasa, sehingga membawa jemaat GBI Siloam ini makin dekat dengan Tuhan, mewarisi tanah perjanjian yang Tuhan siapkan buat kami semuanya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, hadapkan dirimu kepada Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Biarlah berkat Tuhan turun atas hidup kita. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan bersama-sama dengan engkau. Tuhan memberkati engkau. Engkau akan memiliki pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Dan engkau akan bergerak di dalam panggilannya. Diberkatilah engkau, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hidup pernikahanmu, diberkatilah buah kandunganmu, diberkati anak-anakmu. Engkau akan memenuhi amanat Tuhan, engkau akan memenuhi panggilan Tuhan, dan engkau akan menggenapi di dalam hidupmu. Sehingga ketika engkau kembali kepada Tuhan, Tuhan akan berkata, sungguh baik perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia, turutlah di dalam kebahagiaanku. Maka itu akan kami dengar di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau hadir di dalam kehidupan kami, menjamah kami masing-masing, memberkati kami masing-masing. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, dan kami akan bersuka cita di dalam Engkau. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hosanna, Hosanna to
too late, dead was late. Oh, say